Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidil awwalin wal akhirin wa afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yantafi'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu bil khair. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wa nakhussu bidzikri deka Bapak Kusno SAG MPDI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, juga disebutkan kaula amun diaki Direktur Kampung Sakinah Al-Ustadz Abdul Rafiq STHI, teman-teman penyuluh KUA Kecamatan Mayang, adik-adik mahasiswa praktek kerja lapang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, ibu-ibu muslimat warga binaan Kampung Sakinah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekadima imanung arimaken bisa bermuajahah, bertatap muka satu sama lain hanya semata-mata rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kudu kalena sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yukhrijuna minadh dhulumati ilan nur, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan kepada zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam wakaf itu sangat populer sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalas shadaqatin jariyatin. Wakaf itu adalah sebagian dari sedekah jariyah. Cuma di sini saya ingin membahas tentang pengertian wakaf dini. Apa itu wakaf? Secara etimologi atau secara bahasa, secara kata. Wakaf itu ada yang mengatakan wakaf itu berhenti. Kenapa? Karena orang yang mewakafkan, orang yang wakafaki, kan itu sudah berhenti mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan. Karena semata-mata sudah bukan miliknya lagi, karena harta wakaf itu sudah diserahkan kepada Allah untuk dikelola oleh nadir. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya secara kata, secara bahasa, wakaf itu menahan diambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar bin Khattab memperoleh harta wakaf di Khaybar, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihbis aslahnya,
wasabbil tamrotahu. Jadi menahan. Jangan sampai dijual harta wakaf, tapi kelolalah, manfaatkanlah sehingga kita bisa memanfaatkan hasilnya. Dawuh Kanjeng Nabi. Di dalam Al-Qur'an secara spesifik, Bapak Ibu, tidak ada keterangan secara spesifik yang menjelaskan tentang proses wakaf tadi itu semua. Cuma ulama fikih tadi itu mendefinisikan, ulama fikih tadi itu mengambil secara umum. Tadi itu karena beda secara umum tadi itu ada sedekah, ada sedekah. Apa yang dinamakan sedekah? Sedekah itu diambil dari kata as-sidq, artinya kebenaran. Dalam artian bahwasanya sedekah itu hartanya diperoleh dengan secara benar dan diperuntukkan kepada orang yang benar, dan orang yang membagikan juga adalah orang yang benar, itu sedekah. Sama seperti zakat. Zakat itu juga dinamakan sedekah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqat lil fuqara ila akhir al-ayat. Ada yang dinamakan juga infak. Nah, ini secara umum infak. Infak ini adalah mengeluarkan harta kita. Jadi wakaf ini termasuk di bawahnya wakaf ini. Nah, wakaf ini termasuk di bawahnya infak, mengeluarkan. Makanya di sini ada dalil secara nakli dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Itu infak. Apa yang telah kita peroleh dan harta yang baik itu dianjurkan oleh agama itu untuk diinfakkan, artinya diwakafkan. Juga di sini ada ayat Al-Qur'an, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, untuk memotivasi fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwasanya perumpamaan orang yang mewakafkan, menginfakkan hartanya untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan orang yang menginfakkan atau memberikan satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang dimana setiap tangkai itu ada 100 biji, jadi 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Itu mungkin secara etimologi, secara bahasa. Kalau secara terminologi, secara istilah ulama fikih atau secara syar'i, wakaf itu adalah proses menahan pokok, menahan harta benda yang diwakafkan untuk diambilkan manfaatnya, dan proses ini hanya semata-mata taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ini ketika Umar bin Khattab itu mendapatkan tanah di Khaybar, dulu itu ada perang Khaybar dan orang Islam mendapatkan tanah di Khaybar itu oleh Nabi, itu tidak boleh dijual. Pokoknya tidak boleh dijual, tapi hasil dari tanah tersebut itu boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam hadis yang populer barusan saya baca di mukaddimah barusan, bahwasanya ketika anak Adam itu meninggal dunia, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, seluruh amalnya akan terputus. Kenapa dibilang terputus? Karena orang mati sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa sedekah lagi, dan tidak bisa ngapa-ngapain. Terputus illa min salah, kecuali 3. Di antaranya yaitu shadaqatin jariyah. Wakaf termasuk shadaqatin jariyah, sedekah yang manfaatnya mengalir, pahalanya atau manfaatnya meskipun orang itu meninggal dunia. Cepon reng cepo asa.
Jadi menapi awak kau kak itu orang sepo kak itu tetap tera oh punya insyaallah amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah. Terkait tentang wakaf itu ada unsur-unsurnya. Ada unsur-unsur wakaf. Yang pertama wakif. Harus ada wakif. Wakif itu adalah orang yang mewakafkan. Ya sebagian dari syarat orang yang mewakafkan itu ya harus akil balik, harus memiliki harta bendanya itu dengan milkun tam. Memang betul miliknya. Jadi kalau masih bersengketa tidak bisa diwakafkan. Nanti akta ikrar wakafnya dikawal tidak bisa diterbitkan. Ada nazir. Nazir ini yang menerima wakaf untuk mengelola. Itu nazir. Ada mauquf bih. Mauquf bih itu benda atau ya harta benda yang diwakafkan. Ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu tujuan wakafnya. Misalkan di sini bisa wakaf, tidak bisa ya taruh. Tidak bisa. Status tanah. Status tanahnya tidak bisa. Ya. Kecuali pemerintah mewakafkan sendiri. Misalkan ada orang yang mewakafkan, jadi mauquf alaih ini adalah tujuan orang itu mewakafkan. Misalkan saya mewakafkan tanah untuk kepentingan Yayasan Darul Hasan misalkan. Nah, Yayasan Darul Hasan ini dinamakan mauquf alaih. Darul Hasan. Menabi Yayasan Baitul Mu'taqin. Oh, Yayasan Al Baitul Mu'taqin. Mon MTS Darul Hasan. Darul Hasan. Malik Kudus. Itu dinamakan mauquf alaih. Dan yang paling penting di sini adalah jangka waktu. Jangka waktu wakaf. Cuma sebagian ulama ini termasuk Imam Ibnu Qasim Al-Bajuri ini tidak setuju apabila wakaf itu ada jangka waktunya. Memang istilah ulama ada yang setuju ada jangka waktunya, ada yang setuju tidak ada jangka waktu. Jadi wakaf secara muakkad di waktu saya mewakafkan tanah ini untuk Yayasan Al Baitul Mu'taqin misalkan dalam jangka 5 tahun itu tidak boleh. Secara umum tidak boleh. Yang ada muabbad selamanya. Wakaf itu selamanya sudah diserahkan kepada Allah, tidak boleh digabungkan. Dan yang terpenting dalam unsur-unsur wakaf ini adalah ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu adalah pembacaan wakif secara tertulis yang diketahui oleh kepala KUA, nadir dan kedua saksi. Itu ikrar wakaf yang nanti akan dibuatkan akta ikrar wakaf oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf yaitu kepala KUA. Itu yang paling terpenting. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam wakaf. Di sini ada wakaf khairi, wakaf untuk kebaikan secara umum. Ini secara umum wakaf khairi. Ya bisa untuk fuqara, saya mewakafkan sekolah ini untuk fuqara masakin. Saya mewakafkan pembangunan masjid ini untuk masyarakat misalkan. Itu juga wakaf khairi secara umum. Ada wakaf ahli. Wakaf ahli itu mewakafkan harta bendanya hanya untuk keluarganya atau anak cucunya. Ini terjadi, ini disahkan oleh undang-undang nomor 41, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004. Tidak apa-apa wakaf ahli kepada keluarganya ini. Ini terjadi di masa Rasulullah SAW ketika mewakafkan sebuah kebun kepada Banu Muthalib, kepada anak cucu Abdul Muthalib. Ada wakaf mustarak. Mustarak ini ya gabungan antara ahli dan khairi. Mungkin selebihnya bisa dipelajari di materi itu. Mungkin dari saya cukup ya. Cukup, tidak usah panjang lebar. Sudah sekitar 10 menit. Mungkin kalau ada yang keliru
saya akhiri ya dengan sebuah kata-kata Buya Hamka. Apa yang kita makan akan jadi kotoran. Apa yang kita wariskan akan jadi rebutan. Tapi apa yang kita wakafkan, infakkan fisabilillah, itu akan kekal di akhirat. Amin. Amin. Mungkin ada keliru dari penyampaian materi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kecepot kulen mira selalu perlu semua. Kecepot kulen apote mentak repot kita temu boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.